Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya ta'zimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BIMAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika, sekaligus yang saya hormati dosen pengampu dalam mata kuliah video pembelajaran ini, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Jadi, dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Yang pertama ada pengertian metode mengajar, di mana pengertian belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pengertian metode. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran, yang mana ini digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan, baik tujuan belajar maupun tujuan mengajar. Jadi, dalam metode ini guru sudah atau pendidik sudah menyiapkan pembelajaran yang mana di sini memiliki tujuan yang kompleks. Selanjutnya ada pengertian mengajar. Mengajar adalah aktivitas mengelola, mengatur, mengorganisasi lingkungan sehingga terbentuknya proses pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya di kelas, namun juga meliputi media, pendidik, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain, yang mana hal ini berkaitan dengan kegiatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir ada pengertian metode belajar. Metode mengajar merupakan konsep atau prosedur yang telah dirancang untuk melakukan aktivitas pembelajaran, yang mana aktivitas ini khususnya kegiatan penyajian materi yang ada peserta didik. Pada poin B di sini ada faktor-faktor penentu metode mengajar dalam buku Strategi Pembelajaran Matematika. Pemilihan dan penentuan metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama ada peserta didik, di mana peserta didik ini merupakan individu berpotensi yang menjadi tujuan akhir pendidikan. Jadi, kita sebagai peserta didik, kita harus terus belajar. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran, yang mana pada target akhir yang ingin dicapai, yakni ada tujuan mengajar, yang diartikan sebagai tempat yang dituju dalam proses belajar mengajar. Jadi, dalam proses pembelajaran tentunya akan memiliki tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran merupakan lingkungan belajar yang peserta didik mau. Suasana pembelajaran yang diciptakan pendidik sebaiknya tidak monoton atau sama dari hari ke hari. Jadi, dalam suasana pembelajaran ini harus menyenangkan, apalagi dalam pembelajaran matematika, agar siswa-siswa tersebut tidak merasa bosan dan tidak tidur atau tidak merasa mengeluh dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya ada fasilitas, yang mana fasilitas ini merupakan kelengkapan yang menunjang belajar peserta didik di sekolah. Seperti pada era digital ini kita menggunakan proyektor atau laptop atau komputer sebagai ranah pembelajaran, sebagai alat pembelajaran. Dan yang terakhir ada pendidik sebagai penentu metode mengajar, yang mana pada setiap pendidik, pada setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Seorang pendidik misalnya kurang suka berbicara, tetapi
seorang pendidik yang lain suka berbicara. Yang mana ada seorang pendidik yang bergelar sarjana pendidikan dan kependidikan. Berbeda dengan halnya pendidik yang sarjana, namun bukan pendidikan dan kependidikan. Yang mana di sini ada di bidang penguasaan ilmu kependidikan dan pendidikan. Jadi, dalam faktor-faktor penentu metode mengajar ini harus dipenuhi agar suasana, tujuan pembelajaran, fasilitas, dan pendidik ini terpenuhi. Pada poin yang terakhir yakni ada jenis-jenis metode mengajar. Di sini ada beberapa metode, yakni yang pertama ada metode proyek. Atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertindak tolak dari suatu masalah. Kemudian, hal ini dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahan secara keseluruhan dan bermakna. Yang kedua, ada metode eksperimen, yakni ada percobaan. Adalah cara transfer informasi di mana peserta didik melakukan percobaan atau eksperimen tersebut dan terlibat langsung serta membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga ada metode tugas dan resitasi. Resitasi ini yakni ada penugasan, adalah metode penyajian bahan di mana pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Entah ini kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat ada metode diskusi, yakni secara berkelompok seperti biasanya. Metode ini adalah cara transfer informasi pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan kepada suatu permasalahan yang dapat berupa pernyataan atau hal yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Jadi, dalam metode diskusi ini peserta didik memiliki atau membentuk suatu kelompok di mana dalam suatu kelompok tersebut diberikan suatu permasalahan yang problematik oleh pendidik agar kelompok ini atau peserta didik yang memiliki kelompok ini membahas dan memecahkan masalah yang problematik ini bersama. Dan yang kelima ada metode ekspositori. Metode ini merupakan metode yang mengutamakan transfer informasi pengetahuan secara verbal agar peserta didik dapat menguasai konsep materi pembelajaran secara optimal. Yang keenam, ada metode demonstrasi. Metode ini merupakan metode pembelajaran dengan memperkenalkan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, suatu situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Seperti dalam pembuatan tahu, itu juga menggunakan suhu, panas dan bahan-bahan yang tertentu. Dalam pembuatan tahu tersebut juga akan menemukan rumus matematika. Metode yang ketujuh, yakni ada metode problem solving. Metode ini juga disebut metode pemecahan masalah, merupakan metode belajar. Sekaligus metode yang mampu melatih kemampuan berpikir peserta didik dan dapat dikombinasikan dengan metode lain agar tujuan pembelajaran tercapai, mulai dari mengumpulkan data sampai kepada penarikan kesimpulan. Jadi dalam sebuah masalah di sini ada penarikan atau pengumpulan data sehingga akan menyimpulkan suatu kesimpulan. Yang kedelapan adalah metode tanya jawab, yang mana merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Namun juga bisa muncul dari peserta didik yang harus dijawab oleh pendidik. Jadi tidak seharusnya atau tidak hanya peserta didik atau pendidik yang bertanya kepada peserta didik. Tapi di sini dalam metode tanya jawab ini pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, untuk melatih kemampuan public speaking dan pengetahuannya. Yang kesembilan, ada metode latihan. Metode latihan dikenal dengan sebutan metode training, merupakan metode mengajar yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu.
yang lebih diutamakan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Yang 10 ataupun yang terakhir, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan merupakan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah digunakan sebagai alat komunikasi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun dalam metode ceramah ini dalam pembelajaran matematika mungkin akan sangat membosankan. Jadi, setidaknya dalam metode ceramah ini kita menyelipkan beberapa ice breaking, permainan ataupun yang lainnya. Nah, jadi itulah beberapa materi tentang metode pembelajaran dalam matematika. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Jadi, saya Husnul Hasanah dengan NIM akhir 0105, Tadris Matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.